Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Nurcaya Dewi dengan NIM 1901945 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Sivana Amelia dengan NIM 1902371. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai teori discovery, invensi, dan inovasi. Pokok bahasan dari materi kali ini yaitu pengertian dan contoh teori discovery, pengertian dan contoh teori invensi, pengertian dan contoh materi inovasi, inovasi dan modernisasi, pengertian inovasi pendidikan, manfaat inovasi pendidikan, serta urgensi inovasi pendidikan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai inovasi pendidikan, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai inovasi. Kata innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai segala hal yang baru atau pembaharuan. Tetapi ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu inovasi. Inovasi kadang-kadang juga digunakan untuk menyatakan penemuan, karena segala sesuatu yang baru adalah hasil dari penemuan. Kata penemuan juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata bahasa Inggris yaitu discovery dan invention. Ada juga yang mengkaitkan antara pengertian inovasi dan modernisasi, karena keduanya membicarakan usaha pembaharuan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori discovery. Teori discovery ini dapat diartikan sebagai suatu penemuan di mana sebenarnya penemuan tersebut sudah ada, namun belum diketahui oleh khalayak ramai atau banyak orang. Salah satu contoh dari teori discovery ini yaitu penemuan benua Amerika oleh Columbus, di mana seperti yang kita ketahui bahwa benua Amerika itu sudah ada, namun belum diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, dalam penemuan Columbus tersebut, maka Columbus melakukan teori discovery ini dalam melakukan penemuan benua Amerika. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai invensi. Invensi atau invention adalah suatu penemuan yang benar-benar baru, artinya hasil dari kreasi manusia. Jadi, benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya, penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan benda dari plastik, mode pakaian, dan lain sebagainya. Tentu saja, muncul ide atau kreativitas tersebut berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Selanjutnya yaitu mengenai teori inovasi. Inovasi sendiri bisa diartikan sebagai suatu ide, barang, gagasan, atau metode yang dirasa atau diamati sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang, di mana inovasi ini merupakan hasil dari proses invensi atau discovery. Salah satu contoh dari inovasi yaitu adanya perkembangan metode pembelajaran. Contohnya, ketika biasanya metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu metode ceramah, namun dengan adanya perkembangan zaman, metode tersebut berubah menjadi misalnya metode berkelompok, metode mencari sendiri, atau hal yang lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai inovasi dan modernisasi. Ketika kita membahas mengenai inovasi, orang-orang sering mengajukan pertanyaan tentang modernisasi. Karena keduanya memiliki persamaan, yaitu kedua-duanya merupakan perubahan sosial. Nah, modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern menuju masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang sudah maju. Di antara tanda-tanda masyarakat yang sudah modern akan tampak kesejahteraan di bidang ekonomi yang telah makmur, di bidang politik yang sudah stabil, dan terpenuhinya pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan.
Maka, perbedaan dari inovasi dan modernisasi hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju ke arah yang maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tandanya adanya modernisasi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang baru, di mana dari segi kualitas berbeda dari sebelumnya yang sudah ada. Nah, inovasi pendidikan ini diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat inovasi pendidikan. Ada 4 manfaat inovasi pendidikan. Yang pertama, dapat memperbaiki keadaan sebelumnya ke arah perencanaan yang lebih baik. Yang kedua, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji coba inovasi yang kita laksanakan. Yang ketiga, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan semangat dalam bekerja. Selanjutnya yaitu mengenai urgensi dari inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan pola pembelajaran dan lingkungan pendidikan harus mengikuti perkembangan. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, di mana saat ini ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan dari teknologi dan globalisasi. Hal tersebut menyebabkan dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adanya ketiga urgensi di atas, maka dapat disimpulkan harus adanya realitas dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidik harus mampu mengaplikasikan teknologi. Yang kedua, peserta didik harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya yaitu harus adanya penyesuaian sarana dan prasarana yang sesuai dengan teknologi, harus adanya lingkungan yang diciptakan senyaman mungkin dalam pembelajaran, lalu kurikulum yang harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir yaitu manajerial yang harus terus diperbaharui. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.